أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة ونطق بالحكمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحيد وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تئس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para asatidz, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, jamaah pengajian malam Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca kitab Nasha'ihud Diniyah yang menerangkan tentang ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ke perempuan kedengaran ibu? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu laysa biwajibin ala ahadin ayyabhatha anil munkarat al-masdurat hatta yunkiruha idza ra'aha bal dzalika muharram. Wa'lam lanuruhan sirah muhatab ghair muayyan annahu bahwa sesungguhnya laisa biwajibin bukanlah satu kewajiban ala hadin bagi siapapun ayyabhasa untuk mencari-cari, untuk meneliti, mengusik anil munkaratil masturah, daripada kemungkaran-kemungkaran,
yang tersembunyi, kejelekan-kejelekan yang tertutup, yang nggak kelihatan. Jadi kita tidak wajib mencari-cari, meneliti kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang tidak tampak di hadapan kita. Paham maksudnya ya? Jadi yang nggak kelihatan jangan dicari-cari. Jangan, intinya jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain yang tidak tampak, yang nggak kelihatan sama kita. Jangan dicari-cari. Hatta yunkiruha idza ra'a, sampai kita mengingkarinya apabila kita melihatnya. Apabila, sehingga ia mengingkarinya atau melarangnya, idza ra'aha, apabila ia melihat, kecuali kalau kita melihat jelas, baru kita melakukan nahi mungkar. Jadi perbuatan nahi munkar itu amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu mencegah kemungkaran yang kelihatan. Yang nggak kelihatan jangan dicari-cari. Jangan diduga-duga. Berarti nanti di sini ada semuanya. Nggak boleh gitu. Kecuali kita melihatnya jelas di depan kita, baru kita nahi munkar, baru kita mencegah kemungkaran apabila ada di hadapan kita. Jadi kita kadang-kadang terbalik, ya. Di depan kita diam aja, giliran nggak kelihatan omongin, paham nggak? Jangan. Di depan kita harus bertindak. Kalau nggak kelihatan sama kita, jangan dicari-cari. Si anu begini, si anu begitu, jangan. Kalau nggak kelihatan. Apa hukumnya? Bal dzalika muharramun. Bahkan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kejelekan orang lain, muharramun, diharamkan oleh agama. Haram hukumnya. Berarti dosa enggak? Dosa. Ya. Mana dasarnya? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah SWT dalam Al-Quran, wala tajassasu. Ini dalil. Wala tajassasu ditafsirkan oleh Imam Shawi dan Imam Jalalain, Ibnu Hajar, ay khudhu ma zahara wala tattabi'u awratil muslimin. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari, meneliti kesalahan orang. Khudhu ma zahara, ambil yang jelas saja, dan jangan mencari-cari. Ya, kita bertindak kemungkaran yang tampak saja di depan kita. Kalau yang enggak ada jangan dicari-cari. Wala tajassasu. Al-Quran mengatakan wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari. Ini kalimatlah linnahi, ya. Ada amr, ada nahi, ada merintah, ada larang. Ini larangan. Al-aslu bin nahi yufidu at-tahrim. Larangan di dalam kaidah itu menunjukkan haram. Berarti kita haram mencari-cari kesalahan orang lain.
Ya, sekali kemarin kita berbicara bab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nahi munkar mencegah kemungkaran, menjaga kemungkaran itu yang zohir saja, yang tampak saja. Adapun yang nggak kelihatan, ya, jangan dicari-cari. Yang tersembunyi jangan dicari-cari. Kesalahan orang jangan dicari-cari. Hukumnya haram. Mana lagi? Tadi berdasarkan ayat Al-Quran, wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Misalnya, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan riba. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan melakukan riba, gosip, ngomongin orang. Itu juga sama hukumnya haram. Kalau tadi wala tajassasu mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab jangan riba, jangan melakukan gosip. Kita kalau punya dosa ngomongin orang, pokoknya kita ngomongin siapa saja, hukumnya haram nggak? Haram. Bagaimana tobatnya? Ya, kan kita ngomongin orang kan? Bagaimana tobatnya? Apakah tobatnya kita harus datangin ke dia, diomongin? Tadi saya sudah ngomongin ente begini, ya. Apakah harus begitu? Apa harus bagaimana? Tobatnya, paham nggak? Kita pernah ngomongin orang. Nah, ini repot itu tobatnya juga. Disebutkan dalam tafsir Sawi, ulama ikhtilaf di dalam tobat dosa daripada dosa ghibah. Cara tobatnya bagaimana? Ada 3 pendapat ulama. Ya. Pendapat yang pertama, cukup tobatnya kepada Allah. Wah, ini kayaknya mending ya. Nah, kita nggak usah datang ke dia. Kalau datang ke dia bukan aja malah nerima, malah lebih marah lah. Takutnya gitu loh. Anak selama ini ngomongin ente mulu. Berapa lama? Ada kali 5 bulan. Kira-kira ngamuk deh itu. Nah, ulama yang pertama, cukup tobat kepada Allah. Kenapa? Karena menurut ulama yang pertama, karena ngomongin orang itu tidak merusak badan dan tidak merusak harta. Yang butuh tobat ke manusia, kalau memang ada hak manusia, di situ tidak ada hak manusia, hanya ngomongin orang. Sekalipun sakitnya lebih sakit daripada dipukul kan gitu ya. Tapi dia tidak merusak badan. Ini alasan ulama yang pertama. Dia tidak merusak badan dan tidak merusak harta. Kan harta nggak ada yang dirugiin kan, badan juga nggak ada yang dirugiin. Sehingga kata ulama yang pertama, cukup tobatnya antara dia dengan Allah. Ini menurut pendapat yang pertama. Makanya ikhtilaf ulama itu rahmah. Ya, perbedaan pendapat ulama itu jadi enak buat kita. Menurut pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Hasan. Pendapat yang kedua, dosa ghibah, dosa gosip harus langsung minta maaf ke orang dan harus disebutin semuanya. Beras enggak? Beras. Makanya waktu nggak ada ulama yang keberapa tadi? Yang pertama, ya. Sahabat Imam Hasan, kafaratul
wajibati antastaghfira limanir tabtahu. Tebusan dosa gosip antastaghfira itu engkau minta maaf ke siapa? Liman irtabtahu, kepada yang engkau gosipin. Ini pendapat yang siapa? Yang kedua, pendapat Imam Hasan, dan semua disebutin. Ya. Berat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga, ulama yang ketiga sama, harus minta maaf juga ke orang ini, tetapi secara global. Paham nggak? Secara nggak usah disebutin, cukup saya punya dosa sama kamu, begitu aja. Nah, repotnya kalau dia nanya gimana? Nah, emang dosa apa gitu? Udah pokoknya punya dosa gitu. Ini ulama yang keberapa? Yang ketiga. Nah, kira-kira milih yang keberapa? Nah, pasti itu. Saya milih yang kedua. Repot. Kalian kedua tafsir Imam Hasan. Tafsir itu artinya disebutin semua. Yang ketiga global. Yang pertama yang enak ya tadi. Intinya jangan dah. Intinya jangan apa? Jangan gibah. Jangan ngegosip, bahaya tadi. Repot tobatnya. Sekalipun ada ulama yang tapi ini ulama yang pertama kan ada 1, 2, 3 ya. Kebanyakan pendapatnya harus minta maaf ke siapa? Di antara yang 3 ya, yang banyak harus apa? Minta maaf orang. Minta maaf orang ya. Sekalian itu lebaran. Nah, termasuk lebaran itu kan itu pendapat yang berapa ini? Yang ketiga, lebaran yang ketiga, minta maaf secara global, nggak disebutin, ya. Tapi kalau bisa jangan lebaran, penjemaah. Kenapa coba? Mati. Takut mati sebelum lebaran. Jangan ngarepin lebaran kalau bisa. Di mana kita punya salah langsung minta. Kan kita bagusnya itu tiap malam kita istighfar ke Allah. Tiap malam kita tobat ke Allah. Ini bagusnya bagaimana? Bukan bagusnya, harus wajib. Setiap malam kita tobat ke Allah, hak Allah. Lalu setelah itu kita tobat ke manusia, hak manusia. Setiap hari ya. Kita tobat ke Allah, besoknya tobat ke manusia yang kita punya salah tadi. Mau riba, kalau riba tadi sudah disebutkan. Kalau selain riba umpamanya ada apa, masalah harta, masalah badan, itu ke orang yang harus. Kalau dosanya kita menyakiti hartanya atau menyakiti apa, badannya, itu nggak ada jalan, harus minta maaf ke orangnya. Kalau ibadah tadi kata ulama, kenapa nggak harus minta maaf ke orangnya? Karena tidak ada kaitan dengan harta dan tidak berkaitan dengan badan. Makanya menurut pendapat yang pertama cukup minta maaf ke Allah, begitu. Kita dianjurkan setiap hari tobat, setiap malam tobat, memeriksa kesalahan kita, dan itu merupakan konsekuensi daripada ingat mati. Ya, kalau orang yang enggak ingat mati pasti enggak ingat dosa, betul nggak? Kalau orang enggak ingat dosa pasti enggak istighfar. Jadi ciri orang yang ingat mati berarti dia sudah tobat. Kapan tobatnya? Harus setiap hari tobat. Ke siapa? Ke Allah dan ke manusia. Ini konsekuensi daripada ingat mati. Kalau dia nggak tobat berarti nggak ingat mati. Makanya kita sering mengkajikan kenapa mati itu dirahasiakan.
Kenapa mati dirahasiakan? Kenapa mati itu dadakan dan dirahasiakan? Ya. Tujuannya supaya manusia senantiasa selalu bersiap-siap di kulli waktin wa makanin, ya, wa halin, di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap keadaan. Ingat mati. Itu apa maksudnya? Takut, bersiap-siap, maksudnya bersiap-siap selalu. Takut kita lagi nggak gini, tahu-tahu apa? Mati. Gitu. Begitu maksudnya mati itu dirahasiakan, jadi kita harus paham. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menyiapkan untuk hari akhir. Itu orang yang cerdas. Apa faedahnya? Wal ghabi man ittaba'a hawa wa tamanna al amani. Apa awalnya? Ya, santri. Waliqaulin Nabi alaihissalam, tadi dalil Al-Quran, jangan mencari-cari kesalahan. Waliqaulin Nabi alaihissalam, dan karena berdasarkan berkah Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. As-salah itu artinya rahmat Allah untuk Nabi. As-salam artinya dua. Bisa keselamatan Allah untuk Nabi, bisa kehormatan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi. Jadi makna salam ada dua. Salam ke Nabi maksudnya. Bisa assalamu minal afat, bisa at-tahiyyatu minallah. Jadi artinya semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan kemuliaan, bisa begitu. Semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan keselamatan. Jadi assalam maknanya bisa kehormatan, bisa keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ittaba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu. Ini berjamaah, ini berhadis nih. Larangan kita jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ini hadisnya supaya komplit, kita baca yang tengahnya aja. Sempurna hadis ini. Ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdi al-iman ila qalbihi. Masyaallah. La tu'zu al-muslimina. Janganlah kalian menyakiti orang-orang Islam. Jangan suka nyakitin orang-orang Islam, ya, muslimin. Kadang-kadang kita sama Islam saling apa? Sesama Islam saling apa? Menyakiti dia. Ini zaman sekarang. La tu'zu al-muslimin. Jangan kalian saling menyakiti umat Islam. Ya. Ya. Baik itu dengan sebab apa saja, mau dengan sebab organisasi kayak apa ya. Apalagi sekarang lagi apa nih? Lagi apa nih sekarang nih? Awas. Jangan sampai saling gara-gara apa? Gara-gara pemilihan. Kayak kita tahu aja kan ya. Terus ini berjamaah saya suka ngedoakan Allahumma walli umurana khiyaron
Ya Allah, pimpin kami, berikan pemimpin kepada kami khiyarana, orang yang terbaik di antara kami. Orang terbaik itu yang soleh. Pimpinan presiden itu milik orang yang soleh, baik itu soleh agamanya, soleh akhlaknya, soleh wawasannya, soleh organisasinya. Itu pengertian soleh. Kalau kita salah, dosa. Salah ini dosa. Wali umurna khiyarun. Ya. Saya tidak berani gini. Saya selalu nanya sama orang-orang alim. Saya nanya sama, terutama sama guru-guru saya. Karena saya saking takutnya. Ya, jangan bicara emosi kita kalau kayak gitu. Ini kita harus mirip wali umur khair, walat wali umurona syiroro, itu doang. Dan jangan engkau jadikan pemimpin untuk kami syirorona, orang yang terjelek. Yang terjelek itu yang nggak membawa agama kami, yang nggak bagus agamanya, yang nggak bagus pemahamannya, yang bahaya di syiror. Kita nggak tahu kan. Yang tahu orang soleh dan tidak soleh, orang yang soleh lagi. Kita nggak tahu, kita cuma nebak-nebak doang. Ya. Wala tuwalli umurana man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuka. Jangan kau jadikan pemimpin kepada kami man la yakhshaka, orang yang tidak takut sama-Mu, ya Allah. Jangan engkau jadikan pemimpin kepada kami orang yang enggak takut kepadamu. Tuh, itu aja. Ya kau buka sama wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Oh, seperti apa? Manusia kalau sudah enggak takut sama Allah, pasti enggak sayang sama orang. Betul nggak kira-kira? Kalau dia takut sama Allah, pasti sayang sama orang, pasti sayang sama ayat. Gitu. Nah, gitu. Kiai lamun sieuna ka Allah, pasti sayangnya tulus ke santri. Tapi kalau kiai takutnya ke duit, ya sayang ke santri itu dipertanyakan. Contohnya, ya. Kiai kalau takutnya sama Allah, beda sayang ke santri. Tapi kalau takutnya sama duit, ada uang abang saya, nggak ada uang, pasti begitu saya. Nah, ini kita baca hadis ini. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan engkau mempermalukan orang-orang Islam. Tadi menyakiti, wala tu'ayyiru, mempermalukan, ngolok-ngolok. Udah banyak belum di medsos yang gitu? Ya Rasul. Ya. Dan ini bukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan. Alasannya amar ma'ruf nahi munkar, tapi mencaci orang, salah nggak? Ini kita bahas kan? Nggak boleh. Wala tu'ayyiruhum, jangan mempermalukan orang, menjelek-jelek lain. Ayyir, Oriana, mempermalukan, membuka aib orang. Orang jadi malu nggak? Aib kita dibuka di depan orang, malu nggak? Sama orang juga begitu. Ya. Sama orang juga begitu. Orang dibuka sama kita, malu. Membuka orang sama juga menelanjangi orang. Makanya dilarang sama orang. Apalagi wala tattabi'u auratihim, yang terakhir, yang tadi. Dan janganlah kalian mencari-cari, tatabuk itu mencari-cari. Dan janganlah kalian mencari-cari auratihim,
kemaluan, kesalahan, kejelekan. Aurat kejelekan enggak? Wala tattabi'u auratihim, jangan akan mencari kejelekan. Aurat tadi kejelekan. Ya. Yang namanya aurat harus ditutup enggak? Menutup aurat. Ya. Wajib ditutup. Karena aurat itu artinya apa? Aurat itu artinya jelek, kemaluan. Kalau dibuka mah. Tapi orang sekarang banyak yang buka-buka aurat, banyak nggak? Udah gitu kita ngeliatin lagi, ngeliatinnya serius lagi. Itu aurat itu kejelekan. Jangan mencari-cari membuka kejelekan orang, membuka aurat orang. Jadi aurat itu di dalam bab aurat harus ditutup. Kenapa aurat harus ditutup? Ya, karena aurat itu kejelekan. Jangan dibuka-buka. Orang paham ya? Hah? Ya iki orang paham. Membuka-buka aurat jadi kejelekannya dibuka-bukain aja ke orang. Paham nggak? Ya. Berarti yang suka membuka-buka aurat, memamer-mamer kejelekan, memperlihatkan sesuatu hal yang nggak pantas dilihat. Karena nggak pantas dilihat sehingga yang lihatnya pusing. Terus kita pusing nggak kumat, terserah anda itu. Yang nggak pantas dilihat, kalau dilihat kabur nggak kita? Kabur kan? Pasti lihat yang bau-bau. Ya, makanya yang serius ngeliatin aurat itu berarti nggak normal. Ya kan mesti dijauhin sama kita. Karena itu kejelekan. Ya, itu macam. Jadi aurat itu artinya apa? Kejelekan. Kan hadisnya wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari membuka-buka aurat muslimin. Apa aurat? Kejelekan. Ya kan kita lagi bicara bukan nahi munkar, mencari-cari kesalahan orang. Jadi nahi munkar itu yang kelihatan saja. Ya. Enak kalau kita ikutin agama Islam ya, nggak akan ribut manusia. Gitu. Dan sehingga para jamaah konsep ini, fa innahu man tatabba'a aurat akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Maka sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kejelekan saudara semuslim, kita mencari-cari kejelekan teman kita semuslim, cari-cari dibuka-buka sama kita. Apa nanti hukumannya? Tetap Allah akan mencari, meneliti kejelekannya. Ya, nggak ditutupin sama kejelekan kita. Karena kerjaan kita suka nyari kejelekan orang, kejelekan kita juga nggak akan ditutupi oleh Allah, akan dibuka sama Allah. Ya, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Sebaliknya, orang yang menutupi kejelekan orang lain, kejelekannya akan ditutupi oleh Allah. Man sattara 'uyub akhi, sattarallahu 'uyubahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aib kita, cacat kita, jelek kita ditutup sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngebuka-buka aib orang. Tapi kalau kita sudah ngebuka-buka aib orang, aib dibuka sama Allah. Wa man tatabba'a Allahu auratah, dan barang siapa yang dibuka sama Allah kejelekannya, yafdahu, Allah akan mempermalukan itu, dipermalukan. Ya. Dibuka walau fi jawfi rahlihi, jawfi rah itu waso manzilihi, sekalipun kejelekan itu nggak ada yang ngelihat di rumah, jadi hanya orang tahu, dibuka sama Allah.
Kasarnya sekalipun untuk dijadikan, enggak ada yang tahu, dibuka nanti sama Allah. Kalau kita suka membuka-buka kejelekan orang, ya. Mudah-mudahan ya kita ini kita bisa amalkan ya jemaah, bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari, lepas dari suka membuka-buka aib. Wa innama, dan sesungguhnya al-wajibu, bermula yang wajib di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kita lagi amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh membuka-buka aib orang. Ya, jadi membuka-buka aib orang itu tidak termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Awas jangan jadi alasan. Ya, jangan jadi alasan. Saya kan amar ma'ruf nahi munkar, boy. Habis orang dibabat sama dia. Tidak boleh begitu. Malah dosa, malah haram tadi. Dalilnya sudah jelas, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Membuka-buka yang orang. Hadis Al-Qur'an tadi wala tajassasu. Al-Qur'annya man tatabba'a awrata al-muslim tatabba'a Allahu awratahu, dan seterusnya. Wa innama, dan semuanya al-wajibut, bermula yang wajib di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak ibadah, ngajak ngaji gitu, ngajak apa saja sifatnya kebaikan. Indama tara at-tarikina lahu, di saat engkau melihat mereka meninggalkannya. Engkau melihat at-tarikin, orang-orang yang meninggalkan gitu ya. Di saat engkau melihat orang-orang yang meninggalkan kepada kebaikan, bihali tarkim, di saat meninggalkan. Jadi kita ajak ketika dia ninggalin aja, itu. Pokoknya kita ngelihat nih teman kita dari Zuhur sampai masih nongkrong, nggak sholat gitu. Ada di depan kita, ajak gitu tuh, ajak sama, kelihatan sama. Ya, karena kelihatan, kita melihat orang tadi dari Zuhur ini kelihatan terus, ini belum sholat nih, aja gitu. Itu namanya amar ma'ruf. Nah, kalau yang tertutup contohnya, kita melihat orang umpamanya di tengah jalan, ya, termasuk yang di luar umpamanya ya, di luar mana. Kalau bukan orang sini, ada di luar kan kita nggak tahu. Di hari Jumat umpamanya dia nggak sholat, jangan suzon dulu. Ini orang tua nggak sholat, jangan suzon dulu. Siapa tuh dia musafir, itu nggak boleh kita suruh. Kan kalau musafir nggak wajib juga, begitu ya. Atau pas kita di jalan ada orang pas waktu maghrib atau gimana, dan kita nggak tahu itu, ini orang nggak pada sholat maghrib nih, gitu. Jangan, kita nggak tahu banget. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Boleh kita amar ma'ruf yang kelihatan sama kita. Ini saya ngomong gini, pernah kejadian ada. Aduh, ini orang maghrib masih pada jalan-jalan aja, gitu. Jawaban saya, jangan susah. Waktu maghrib masih panjang. Ya boleh kita. Paham nggak? Kecuali tadi kita tahu dari di depan kita nih, umpamanya ngapain lah gitu. Dari azan sampai mau isya lagi belum apa? Baru. Dan itu juga jangan diomongin, apa? Suruh aja, ayo sholat. Udah mau gitu. Paham nggak perjalanan, paham nggak? Jadi ini kita artinya lagi ngebahas, kita nggak boleh mencari-cari kesalahan orang. Itu. Emang kita tahu dia nggak sholat maghrib, kan sholatnya masih banyak.
itu waktunya masih panjang maksudnya. Ya paling umpamanya nggak ninggalin berjamaah, dan berjamaah itu hukumnya macam-macam, nggak boleh bersangka buruk, mencari-cari kesalahan orang. Bisa dipahami Pak Jamaah? Ya, ini hatinya Islam. Hati Islam nggak ada suuz, nggak ada buruk sangka. Ya. Sampaikan, saya kita pernah dengar kan Abdul Qadir sampai orang kafir pun kita nggak boleh suuzon. Bagusan mana dengan orang kafir? Si Abdul Qadir jalan nggak tahu kita. Orang kafir yang masih hidup maksudnya, ya bukan yang mati, bukan. Itu yang mati mana jelas tuh. Kalau yang orang kafir yang mati sudah jelas itu. Ya. Ini mah yang masih hidup, kita nggak tahu. Kata si Abdul Qadir, siapa tahu dia masuk Islam? Kan kita nggak tahu dia masuk Islam. Kita yang Islam malah apa? Kita yang Islam malah apa? Kita tahu nggak? Kita ini Islam sampai akhir hayat, tahu nggak? Nggak tahu, betul. Jangan pede, harus dijaga. Jangan santai dengan keislaman. Nah kan saya bilang, orang yang matinya su'ul khotimah, orang yang ngerasa nyaman dengan Islamnya. Ini Imam Hasan. Motor su'ul khotimah, ya sudah. Su'ul khotimah bagus ujungnya, supaya kita paham. Apa sih su'ul khotimah? Apa sih husnul khotimah? Su'ul khotimah mati kafir. Husnul khotimah mati Islam. Ya. Su'ul khotimah mati jelek. Mati jelek apa? Harus jelas. Bisa jelas ya. Su'ul khotimah itu mati apa? Kafir. Mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Husnul khotimah mati dalam keadaan Islam. Khotimah. Kita tahu nggak kita mati su'ul khotimah? Nggak tahu. Makanya ulama-ulama salafi, ulama-ulama kita selalu berhati-hati, takut sama mati su'ul khotimah, mati kafir. Takut ulama yang bangsat, takut semua sama jangan-jangan saya mati su'ul khotimah. Itu ulama. Kita yang bukan ulama malah santai-santai saja. Betul nggak? Nggak takut kita santai. Makanya kalau nggak salah Imam Hasan mengatakan, mau tahu yang matinya su'ul khotimah, mau tahu yang matinya kafir, orang yang ngerasa nyaman dengan Islamnya mati kafir. Pak ngerasa nyaman nggak? Nggak takut sama su'ul khotimah, nggak takut. Ntar gue mati bagus. Sehingga ngerasa nyaman, sehingga sholatnya tidak dipikirkan benar dan tidaknya, perilaku Islamnya tidak dipikirkan, akhlaknya tidak dipikirkan. Begitu ujungnya, karena dia ngerasa apa? Nyaman. Dengar, yang penting aku sudah Islam. Islam bisa nggak copot tuh Islam, bisa copot lagi pada jam. Bisa dipahami. Jadi orang yang mati apa? Su'ul khotimah adalah orang yang ngerasa nyaman dari mati. Ngerasa nyaman itu ngerasa apa? Nggak ngerasa takut. Sehingga banyak yang ngerasa nyaman, banyak nggak? Yang ngerasa nyaman banyak kan? Banyak. Yang ngerasa nyaman dengan Islamnya itu yang nggak rajin, nggak suka ngaji, itu nggak nyaman. Artinya mudah-mudahan kita termasuk yang nggak ngerasa nyaman. Amin. Sehingga kita rajin ngaji, karena takut salah ibadah. Itu nggak ngerasa nyaman, takut salah. Itu yang Hasan berjamaah. Jadi wajib amar ma'ruf nahi munkar. Wajib amar ma'ruf dulu. Amar ma'ruf ketika kita ngelihat langsung.
Kalau kita nggak ngeliat langsung ya, kita ngeliat langsung santri waktu ngaji, yang lain ngaji, dia tidur, bangunin, amar ma'ruf namanya. Begitu. Makanya saya di sini berjamaah, santing aja semua. Saya absen kalau ngaji, semua saya absen. Siapa yang ngaji? Si anu. Nah, ngapain? Tidur. Bangunin. Kalau ngaji bangunin dulu. Bangunin. Gitu. Itu namanya amar ma'ruf. Ya, yang kelihatan sama kita. Enggak kelihatan jangan diomong. Kita kadang-kadang suka nggak paham, makanya kita harus tuntas begitu. Contoh ketika kita menghukumi orang punya salah, siapa aja kayak murid yang misalnya, udah cukup kesalahannya aja kita hukum. Jangan ditanya-tanya kesan kamu apa aja, coba terus saya mau tahu. Ya Allah, jangan, dosa nggak boleh. Namanya kita membuka-buka yang nggak tahu. Yang nggak tahu kan urusan dia sama Allah. Ngapain dibuka-buka? Dosa kita membuka-buka yang koran. Nah, kecuali memang kalau dibutuhkan, iya beda. Makanya para jemaah, Islam itu psikologi. Islam itu mengandung psikologi, gitu. Psikologi yang paling canggih psikologi Islam. Wal inkar, jadi al-amru bil ma'ruf wal inkaru lil munkir kadzalika. Begitu juga kemungkaran. Amar ma'ruf yang kelihatan, kemungkaran juga yang kelihatan. Tadi kan dia, yang nggak kelihatan jangan diomongin. Ya. Yang kelihatan aja kita nasihat. Yang nggak kelihatan biar jangan dicari-cari sama kita. Ya tadi hukumnya apa tadi? Fa'lam hadir jumlah ini pengarang sampai wanti-wanti. Maka ketahuilah kamu kesimpulan ini tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang mencari-cari kesalahan orang bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini pengarang sampai apa namanya wanti-wanti. Ya, ma'ruf nahi munkar, mencari-cari kesalahan orang tidak termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Fa inna ra'ayna katsir min nas yaghlatuna fiha. Maka sesungguhnya kita melihat mayoritas manusia menyalahi di dalam masalah ini. Betul enggak? Banyak orang salah, ini kata pengarang ke masalah ini. Disangka itu bab amar ma'ruf nahi munkar, mencari-cari kejelekan orang. Bukan, ini kata pengarang. Banyak orang yang salah bertindak dalam ini. Ya, kita lihat kan? Maaf nih ngomong sebagai contoh aja. Ada nggak penceramah yang sampai nyaki-nyaki? Ada nggak? Ada nggak? Yang sampai ngebuka-buka? Ada nggak? Ada. Ini maksud pengarang. Banyak yang disangka sama dia itu amar ma'ruf nahi, bukan, haram bahkan hukumnya. Rasulullah nggak pernah mencaci. Rasulullah nggak pernah mencaci. Nih, sampai di Anas bin Malik khadamtu Rasulullah asasin pamalamani ala syai'in fa'altu aw tarku. Ya. Itu dahsyatnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah nyanyi apa ngomongin segala. Kata Anas bin Malik, aku menemani Rasulullah, khidmah kepada Rasul, bakti kepada Rasul. Kalau sahabat ke Rasul kan namanya murid dia, 10 tahun aku dengan Rasulullah. Kata Anas bin Malik, pama la mani bi syai'in ma fa'altu aw taraktu,
Rasulullah nggak pernah nyaci aku terhadap apa yang aku kerjakan, yang aku tinggalkan. Nggak kebayang sama aku. Selama 10 tahun aku belum pernah dicaci sama Rasul. Bayangin itu. Kita jangan dengan 10 tahun, seminggu aja kita ngatain orang, nggak betah. Betul nggak? Nggak usah jauh, istri deh. Istri, jawaban kemoyokan seminggu ya. Entah kesel kayak sih, betah. Kok pada diem aja nih? Diemnya tanda tanya. Ini lagi ngebicarain saya perjamaah saya. Susah. Rasul 10 tahun kayaknya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Rasul nggak nyaci, berarti Rasul nggak mendidik dong, kan begitu? Rasul nggak marah dong, berarti Rasul nggak ngajarin dong. Bukan begitu. Rasul ngajarin, Rasul marah, tapi cara Rasul ngajar, cara Rasul marah tidak dengan cacian. Begitu maksudnya. Indah nggak? Enggak dengan cacian. Sewaktu baca ini ngelamun aja, Masya Allah, Masya Allah, Rasul. Marah Rasul. Tapi marahnya Rasul marah kena agama. Itu, ya. Kita ngajarin, jangan sambil ngatain. Kan kita kamu sambil ngajarin. Emang siapa tolol? Ya murid nggak bisa, udah nggak bisa ditolongin sama gurunya. Atau tambah tolol. Ada yang itu kan? Itu namanya mendidik campur cacian. Mendidik campur cacian namanya. Ya. Saya pernah menasihati orang tua, ngomongin anak yang mulu. Itu di depan saya. Kaji anak saya emang begitu 1 kali, anak saya emang begitu 2 kali. Jadi bilang 3 kali ngomong mesti nasihatin. Jangan begitu kan, nggak boleh. Sekalipun anak kita begitu, jangan diomongin terus, nanti jadi itu anak kita nggak benar-benar. Begitu nih mas. Oh, punya prasangka begitu boleh. Ya, jangan dicap sama kita. Ya pantesan anaknya nggak benar-benar. Orang tuanya udah ngecap duluan sih. Ya, termasuk guru, jangan ngecap ngomong. Ya, lu memang udah nggak ada bakat tuh. Itu doa bukan dari gue. Doa. Mungkin tapi itu yang ngasih hidayah, ya kan? Yang ngasih hidayah Allah. Guru cuma usaha. Guru usaha. Ngajarin apa usaha? Yang mencetak, yang ngejadiin urusan siapa? Oh. Kadang nih perjamaah. Kadang guru sayang sama Syiah, tapi di hadapan Allah ya. Urusan Allah. Jangankan guru, Nabi aja sayang sama siapa? Abu Thalib. Hidayah urusan Allah. Itu. Ini dasarnya Rasulullah SAW. Ini saya juga mau gitu, mau belajar nggak nyaci, gampang deh 1 tahun, 10 tahun terus 3 Rasul, sebulan bisa bulan. Ini mas saya mau nggak nyaci gitu sama nggak ngatain ke istri gitu, ke apa ya, ke siapa aja lah, nggak ngatain. Susah, ternyata susah, Masya Allah. Oh, apalagi kalau lagi kesal kan, apalagi kalau diawalin ya, diawalin, dipancing-pancing gitu maksudnya ya, susah. Nah, jadi siapa tadi? Anas bin Malik. Jadi ingat di perjamaah, Anas bin Malik sahabat Rasul, hikmah dengan Rasul 10 tahun, melayani Rasul, ya, dekat dengan Rasul. Apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik, apa yang ditinggalkan oleh Anas bin Malik, tidak pernah dicaci. Bukan berarti Rasul nggak ngajarin, bukan Rasul nggak ngomong. Cara ngajarin Rasul, cara ngomel Rasul tidak disertai dengan begitu. Paham ya? Ini pendidikan perjamaah.
baik itu pendidikan keluarga atau pendidikan santri, pendidikan belajar. Banyak kadang-kadang orang tua, guru yang begitu gampang nyaci, begitu mudah nyaci anaknya, begitu mudah nyaci muridnya, gitu. Ini pendidikan. Wa minal muhim dan di antara yang terpenting, muhim bisa diartikan wajib juga, dikatakan wa minal wajib. Al muhim bimana al wajib, ya. Ada muhim, nanti ada aham, ada penting, ada yang lebih penting. Nanti faedah terjemah. Kita kadang-kadang ada yang tidak penting, ada yang penting, ada yang lebih penting. Kita kadang-kadang paham dan mendidik, ya. Ada yang tidak penting, ada yang penting, ada yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Contohnya anak kita paham tauhid, paham fikih, paham Quran, itu lebih penting. Yeah. Anak kita bisa ngitung, matematika, bisa pelajaran yang lain, penting, bukan lebih penting. Bahasa Inggris segala macam penting, tapi tidak lebih penting. Kadang kita nggak tahu, mendahulukan yang penting, meninggalkan dosa nggak? Dosa. Anaknya belajar bahasa Inggris, fikih, sholat aja belum paham, dosa orang tua itu. Sebab mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting, tapi yang lebih penting. Bukannya nggak penting, kuliah itu bukan penting, tapi ada yang lebih penting. Saya Rasul membawa ke sini supaya manusia selamat dari dunia, pahami agama, gitu contohnya. Ada yang nggak penting, tadi kan ada yang lebih penting, ada yang penting, ada yang nggak penting. Banyak nggak? Banyak. Di sekolah umpamanya latihan apa segala macam, penting, bukan penting lagi, enggak penting, tidak esensi kalau bahasa sekarang. Gitu. Kadang-kadang guru saya tidak paham mana yang lebih penting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Gitu. Atau siswa-siswi segala diajaran kemah segala macam penting itu masuk ke mana? Itu contohnya banyak. Nanti bisa tinggal dipelajari sendiri ya. Paham kan? Dari kita yang didik anak. Sebab kalau orang tua nggak tahu, dosa. Kita ngebiayain anak nih, ngebiayain ini, ngebiayainnya dosa. Sayang kepada jamaah, keluar duit kita dosa. Sayang. Kalau saya begitu, saya nggak mau begitu. Ya. Saya nggak mau membayar sesuatu yang tidak mengandung, apalagi mengandung dosa. Saya yang capek-capek, ada cuma dosa doang. Wa minal muhim, dan di antara yang wajib alla tusaddiqa wa la taqbala. Di antara yang wajib agar engkau tidak membenarkan dan tidak menerima kullama yunqalu ilaika, segala sesuatu yang diberitakan kepadamu. Nih sekarang bicara ini, saya aneh, ini pengarang ini pada tahun berapa, tapi sesuai dengan kejadian sekarang. Ini ulama canggih. Dulu belum canggih informasi, tapi yang diomongin seperti sekarang, seperti keadaan sekarang.
Ya kan Habib Abdul Al-Haddad. Jangan engkau benarkan, jangan engkau terima, jangan main caplok aja. Ya, informasi, kullama itu informasi, berita-berita yang diberitakan kepadamu. Medsos ya kan? Sekarang berita cepat kan? Jangan main benerin aja, jangan main percaya aja. Awas nih. Begitu. Min afalinas, daripada kelakuan-kelakuan masyarakat, perkataan-perkataan mas'al munkirah yang jelek. Dan sekarang kan sudah lewat media kan, perbuatan-perbuatan masyarakat jelek masuk medsos, ya kan? Perkataan masuk medsos. Nah itu kita jangan main apa? Jangan main percaya. Jangan langsung ngebenerin, jangan langsung percaya, nerima aja. Kita telusuri dulu, gitu. Tuh, hatta tusyahida dzalika binafsika, sehingga engkau melihatnya sendiri. Sehingga engkau menyaksikan binafsika, kalau bahasa dengan mata kepalamu. Itu bahasa sekarang ini. Dengan kalauan awak sirah, kalauan mata sirah, ya kamu melihatnya sendiri. Jadi jangan main, jangan informasi ini, bang kita main terima aja kan informasi dari A. Kayak gini, mau masalah politik mau apa, jangan main lalap aja dari medsos dari itu. Main percaya, begini, jangan. Kalau kita nggak ngeliat sendiri, si anu jelek, lewat mana? YouTube, ya kan? Ini sudah terjadi. Ini kata pengarang, jangan la tusaddiq wala takbal, jangan engkau terima, jangan engkau benarkan setiap informasi yang datang kepadamu. Sehingga kamu menyaksikan, sehingga ni au yunqiluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazibu wa la yaqulul haq, atau yang menginformasikan kepadamu, yunqilu ilaika, seorang mukmin yang soleh, yang tidak mengada-ngada, dari ialah itu yang omongannya benar, omongannya kemana-mana. Walayaqulil haq, dan dia tidak berkata kebenaran. Sekalipun yang membawa berita itu orang mukmin yang soleh, tetap jangan main samber. Berita nih. Kenapa? Wadzalika li'anna husnuzanni bil muslimin amrun lazimun. Kenapa? Karena husnuzon terhadap umat Islam adalah perkara yang wajib hukumnya. Jangan berusaha sama orang Islam. Jangan berusaha. Makanya apa yang menyebabkan Islam mundur? Karena satu sama lain umat Islam sudah suuzon. Agama menyarankan, mewajibkan husnuzon sesama Islam. Gimana Islam nggak mundur? Satu sama lain saling benci, satu sama lain saling musuh, satu sama lain saling menghujat. Ini haram hukum. Gitu. Ya. Oh, jadi jangan gampang terima berita. Ini maaf nih berjamaah, saya nggak pernah ngambil berita dari itu, nggak pernah, malas. Karena megang hukum tadi, takut salah, takut begini. Ya, termasuk keilmuan juga saya nggak perlu. Saya keilmuan, ngambil keilmuan dari yang ada sanadnya ke saya. Ya, seperti Azhar, ulama-ulama itu sanad saya. Ya, semua guru-guru Azhar itu guru saya, itu sanad saya. Ya, nggak boleh sembarangan, ilmu juga nggak bisa sembarangan asal ngambil. Apalagi berita-berita juga sama. Nanti kita bisa termakan. Akhirnya kadang-kadang yang ada fitnah, yang ada saling ngomongin, yang ada ribut nanti. Ini makanya Islam wanti-wanti, husnuzon bil muslimin amrun wajibun, lazim itu wajib. Bagus sangka, positive thinking
kepada umat Islam adalah perkara yang wajib. Harus positive thinking kita. Ya. Termasuk para jemaah yang suka nongkrong-nongkrong, ya, nongkrong-nongkrong di jalan, yang tua, kita harus kasihan sama mereka. Kalau tegur-tegur, jadi kalau jelas-jelas di depan kita puasa nggak ngerokok, tegur langsung. Tuh, ya, jangan dibenci, kasihan. Kadang-kadang dia suka nongkrong di lampu merah, apa kan? Kadang-kadang suka potongannya apa. Kalau saya suka, saya nasihatin. Itu. Saya panggil, nasihatin, kamu Islam bukan, suka sholat enggak, gitu, tanya, maksudnya diajak ngobrol, kasihan. Jadi kita jangan sungkan sama mereka. Ini kadang-kadang kita ngomongin aja, nasihatin mah enggak, gitu, ya. Saya pernah di rest area, saya kumpulin Bu Haji ngobrol, makan, saya sendiri, saya kumpulin yang biasa, yang tukang minta-minta, ya tukang dagang, ya pengaminnya, saya kumpulin ngobrol. Pernah saya gitu ngobrol, ternyata Masya Allah sedih juga kita mendengar mereka. Apa kata mereka? Kalau semua kayak bapak, ini bukan ingin saya, bukan. Kalau semua kayak bapak aja sama kita nganggap apa, pengen saya senang, sampai ngomong gitu. Sampai ada, saya melihat ada bapak orang Bandung, udah agak tua, rumahnya di Bandung, tapi dia ngamen sampai ke rest area Tangerang. Ya, saya tanya, Bapak gimana? Dia bercanda aja ibadahnya. Alhamdulillah selama saya ngamen, saya nggak pernah ninggalin sholat. Itu kata dia begitu. Selama saya ngamen, saya nggak pernah ninggalin sholat. Orang-orang itu kita pendekatan sama. Kadang-kadang kita seuzon aja, ngejelekin, gitu aja mah. Ya. Saya kalau sama yang begitu itu baru-baru takut, nggak takut saya. Kalau orang-orang nutup kaca, saya masih buka kaca. Mau yang preman kayak gimana deh. Justru dia butuh. Itu kenapa kita takut? Butuh, dia butuh nasihat. Ya. Butuh apa? Butuh dirangkul sama kita. Gitu. Ada pernah di Citra, orang-orang pada nutupin dia, ada 3 orang 4 orang tanpa ya satu. Dia buka kaca, saya kasih cetannya, kamu tinggal di mana? Di mana aja. Kok bisa begitu? Saya nggak punya tempat. Kan sedih. Saya nggak punya. Dari mana kamu? Kalau nggak salah di Lampung bagaimana? Saya ngelamun, Masya Allah. Ya. Nah inilah fungsinya orang-orang yang punya duit. Bikin penampungan, yang punya banyak duit, jangan belaga. Memang kaya untuk belaga gitu. Bikin penampungan, rangkul orang-orang begitu. Ya kan? Kasihan. Jangan disalahin, ngapain lagi dari sana ke sini-sini. Jangan disalahin begitu, jangan. Udah nyalahin, masih solusi enggak? Nah ini lagi berbicara jangan suuz sama orang muslim. Hukumnya wajib hukumnya. Ya kita kalau bersangka terhadap umat Islam, dosa enggak? Waqad kathrat balaghatun nasi ba'dhum ala ba'd. Dan sungguh balagat itu dari balag. Balag itu i'lam, informasi, berita. Berita masyarakat, medsos, media sosial. Apa bahasa Arabnya? Balagun nas, medsos. Medsos itu sudah menyebar esrot di setiap masyarakat. Ba'duhum ala ba'din, itu setiap masyarakat. Betul nggak? Ini medsos sudah tersebar kan? Waqad kathurat, kasutub menyebar. Balaghatun nas, berita-berita atau media sosial di kalangan masyarakat. Ba'duhum ala ba'din, kalangan masyarakat. Sampai ke daerah-daerah
info sudah gampang sekarang kan. Nggak kayak kita dulu belum ada HP mah susah. Kirim surat seminggu datangnya. Ya, saya dulu musuh pesantren. Kalau nggak punya duit, padahal dulu di berles kan pesantren. Nggak punya duit, nunggu kirimannya seminggu kan. Lewat apa? Lewat WhatsApp. Udah nggak punya duitnya seminggu lagi, nunggu kirimannya seminggu, jadi 2 minggu. Sekarang mah masya Allah, tinggal video call, tinggal gesek, ada m-banking, ya kan? Canggih di zaman sekarang, masya Allah. Makanya santri sekarang ngomong-ngomong susah, bohong. Kalau santri dulu, iya susah-susah. Santri sekarang ngomong susah, bohong. Nggak ada susah sekarang mah, gampang semuanya. Nggak punya duit tinggal video call, transfer. Nggak butuh sehari, kayaknya mah dulu seminggu kalau lancar udaranya. Kalau musim hujan 2 minggu. Ya zaman kita kan jamaah ya. Nih, jadi informasi media sosial menyebar ke kalangan masyarakat. Wa ammat tasahul fi dzalik. At-tasahul menganggap remeh, tidak menghargai terhadap sebagian masyarakat sudah menyebar, sudah merambah kemana-mana. Akibat informasi menyebar, sehingga satu sama lain sudah tidak saling menghargai. Coba deh, betul nggak? Ini gara-gara medsos, banyak nggak di medsos bahasa-bahasa yang jelek, bahasa-bahasa yang nggak banyak nggak? Jadi sudah tidak menjaga lagi berita-berita, sudah tidak menjaga lagi eksistensi harga diri manusia, sudah tidak dijaga akibat menyebarnya medsos. Betul nggak? Udah gampang sekarang menjelekin orang, menjelekin orang lewat status cukup sudah, ya kan? Dengan gampangnya apa? Medsos. Dulu menjelekin orang susah, sekarang gampang menjelekin orang. Bikin status, tahu udah sekecamatan. Bisa se-Indonesia itu, ya kan? Nih, udah nggak ada kepedulian, tasawuf, sudah tidak ada harga diri, menjaga sudah nggak ada, diremehkan harga diri manusia. Wa qallatil mubalat, kepedulian minim, kepedulian mubalat itu al-ihtimam terhadap manusia. Qallat, minim, sedikit. Sekarang manusia sudah jarang yang peduli. Ya, betul nggak? Udah peduli akibat medsos. Oh dulu mah pedulnya tinggi, dulu mah orang-orang dulu peduli betul dulu. Sekarang orang pada cuek. Akibat medsos silaturahim jarang. Cukup lewat apa? Cukup lewat HP. Udah nggak ada lagi silaturahim ke saudara-saudara, jarang sekarang. Dulu kita silaturahim diajak sama bapak, ke paman, ke anu, diangkut semuanya. Sekarang udah nggak ada, lupa. Cukup lewat HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu assalamualaikum bersingkat tadi. WRW. Udah salamnya menyingkat kan, nggak silaturahim lewat salam udah singkat itu. Udah salam nyingkat, salam yang disingkat loh. Itu yang ASWRWP dapat pahala itu. Dapat nggak? Sayang pulsa bagaimana itu? Salam assalamualaikum warahmatullah. Boleh assalamualaikum saja. Kalau assalamualaikum jawabannya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau assalamualaikum warahmatullah jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabannya sama. Jangan tambah-tambah, jangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu ada. Ya. Nah, jadi sebab kalau orang salam kita sunnah menjawab yang lebih faida uyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang memberi tata krama ke kita, memberi penghormatan ke kita, kita balas penghormatan 2 kali lipat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja tambahin lagi. Ya seperti Imam Abu Imam Abbas udah segitu cukup. Mentok udah. Dan kadang-kadang lagi. As WR WP. Jawabannya was. Emang kita senangnya senang instan ya. Itu kan instan kan? Nggak mau. Dapat pahala para jamaah. Siapa dapat pahala dengan assalamualaikum. Ya saya nggak pernah dalam di HP itu disingkat, nggak pernah saya. Dapat pahala dengan ngetiknya nggak dapat pahala. Ngetiknya. Pak ya Bapak salam ya. Assalamualaikum tuh. Ini kita kadang-kadang ke rumah juga disingkat juga sama. Assalamualaikum. Emang ada Assalamualaikum? Ada lebih singkat lagi kom ya kan? Kom. Lam. Kom lam. Aduh. Wartafa'atil amanah. Amanat hilang. Tuh, nih zaman sekarang. Betul nggak? Amanat sudah hilang. Ini karena dahsyatnya media sosial sudah merambah kemana-mana sehingga kita kepedulian sedikit kepedulian manusia amanat. Amanat itu artinya kepercayaan sudah hilang. Ya, harga diri manusia rendah. Satu sama lain saling apa tadi? Satu sama lain saling meremeh. Wasalul masykur 'indan nasi man wafaqahum ala hawa anfusihim. Allahu a'lamu bissawab. Tanai itu deh. Harus gue pakai. Kalau diterusin bisa sampai jam 12 nih Pak Jamal. Yang tadi dikaji kita bisa pahami ya semuanya ya. Khususnya saya pribadi, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dan mengamalkan nasihat-nasihat Rasul, nasihat-nasihat ulama. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan.
kita kan dulu punya masa lalu, mungkin waktu kita belum ngerti atau ya iman kita belum kuat ya, dan melakukan kesalahan dan merugikan orang gitu kan, ya entah dengan hartanya atau apa gitu lah. Cuman kalau sekarang minta maaf ke orangnya kan nggak mungkin, udah nggak tahu tempatnya, di mana orangnya gitu kan. Nah, untuk menembus kesalahan kita, caranya bagaimana itu bagi untuk kesalahan kita dulu lah. Ya termasuk saya udah pernah melakukan itu. Yang berkaitan dengan harta. Ya, cuman ya itu saya sendiri juga kadang-kadang bingung gitu kan, nyari orang yang harus kemana gitu kan. Nah, untuk menembus kesalahan itu. Dan yang kedua, ini kan sekarang musim pemilu nih, Bagi. Kadang ada orang yang emang entah nggak percaya ke pemerintah atau dia sendiri juga bingung dengan pilihannya, ada yang golput gitu. Kira-kira untuk pemilihan presiden atau apa, kalau golput itu boleh apa enggak sih secara Islam gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ini aja dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang pertama, mungkin masalah yang berkaitan dengan harta ya. Kalau yang tidak berkaitan dengan harta kan sudah dibahas, ya, riba umpamanya, atau mencaci, atau apa sajalah yang sifatnya tidak ada kaitan harta atau badan, ya. Itu bisa tadi dari 3 pendapat kan. Mungkin kita bisa ngambil pendapat yang pertama, kita tobat ke Allah. Gitu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kaitan harta, pokoknya kita pernah punya utang atau gimana lah ya, ya, sedangkan kita cari-cari orangnya sudah apa? Sudah nggak ada. Oke, orangnya sudah nggak ada. Ini kalau tidak salah ada salah satu riwayat ya, kita apa, salurkan utang itu ke Baitul Muslimin. Baitul Muslimin kalau sekarang mungkin dana sosial kita bisa kasih ke ke fakir miskin. Ya, mudah-mudahan diambil. Kalau memang nggak ada apa, keluarganya sudah terputus, ya hartanya itu kita bisa kasih ke kalau Baitul Muslimin itu dana-dana yang dikelola untuk oleh apa, instansi untuk sosial. Nah, kita bisa gitu. Atau juga kita bisa langsung umpamanya kita kasih langsung ke para fakir miskin, para orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan tertutup ini. Kalau memang nggak ada jalan. Ya. Yang kedua, masalah nggak ada jalan itu maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada keluarganya ya. Tapi terus maksimal nyarinya. Dan kalau nggak ada dia pun turun nanti ke keluarganya, ke ahli warisnya. Kalau masalah harta. Jadi jangan asal aja harus tuntas kalau cari, kalau memang sudah nggak ada benar. Yang kedua masalah golput. Golput boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya, bisa kalau gara-gara satu suara itu yang terpilih ini mestinya orang yang bagus, gara-gara satu suara itu bisa bahaya. Nggak boleh golput. Ya. Hukumnya dosa nggak kira-kira? Dosa. Jangan ada alasan tadi pokoknya inilah para jamaah kita harus paham, benci ke pemerintah segala macam begini, ini bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayyidina Ali sendiri ya, mengatakan kita wajib taat ke pemerintah sekalipun pemerintah itu zalim, kecuali pemerintahnya nyuruh hal-hal yang nyimpang. Umpamanya bulan puasa pemerintah enggak menganjurkan puasa,
selama ini kan pemerintah itu normal aja. Itu ya, sholat kita nggak dilarang, pengajian nggak dilarang. Tuh. Bahkan maaf, ada yang mengatakan sampai pemerintah Indonesia togut segala macam, itu berlebihan. Baca ini kesepakatan Sayyidina Ali, ijma ulama sepakat wajib taat ke pemerintah selama pemerintah tidak menyimpang. Gitu. Jangan kita kaitkan dengan urusan politik, jangan. Jangan jadi kaitkan seperti itu. Ini kita bicara global. Nah sekarang kita milih nih, menurut kita yang bagus ya. Dan ini harus betul-betul dipikirkan, bukan berdasarkan ini itu, jangan berdasarkan kepentingan politik ya, atau money politik kan ya, politik uang dan sebagainya, bukan. Tapi tadi berdasarkan kita harus nyari pemimpin yang soleh, tadi yang saya bilang ya. Ini kan tidak kita harus perlu berpikir, perlu nanya siapa yang bagus, dan nanya yang pun jangan nanya ke sembarang orang. Setelah umpamanya pilihan kita milih A, ya, milih A, ternyata pilihan kita tidak naik. Presiden siapapun orangnya yang sudah terpilih itu takdir Allah. Amin. Dan kalau kita nggak menerima, sama saja kita nggak menerima takdir Allah. Kita berusaha sebelumnya kita berusaha. Jadi mana nih yang kita cocok, yang bukan cocok menurut kita, cocok menurut agama. Jangan menurut pribadi, jangan. Ya, menurut agama. Makanya kita musyawarah harus sama orang-orang yang sama ulama, orang-orang yang berpikir untuk kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan uang, jabatan dan sebagainya. Nah setelah terpilih ternyata pilihan kita tidak apa, nah itu tetap kita harus ikut. Itu namanya takdir. Nggak boleh juga. Karena yang terjadi di kita kan kadang seperti itu. Setelah terjadi ya bikin kelompok sisi segala macam. Nggak boleh kan? Tapi itu Pak Agus ya. Kalau nggak milih berarti dia nggak mempunyai pemimpin. Iya kan? Kalau dia nggak milih berarti dia nggak mempunyai pemimpin. Ya kalau dia nggak mau punya pemimpin berarti mau tinggal di mana dia? Itu, mau pindah gitu di Indonesia? Gitu bagus. Ya panjang lah masa itu. Ya, nggak, kalau saya netral, nggak ada begini. Kita di maslahat dan kita di. Ayo, siapa nggak? Kalau ada lagi. Baik, masih ada lagi mau bertanya? Oh iya, enggak. Assalamualaikum. Jadi itu membuka kelemahan lawan ketika debat capres. Mungkin gambaran yang kemarin itu sekali. Ini pertanyaannya debat capres gitu ya. Kalau di dalam apa sih, memang kalau kita bicara organisasi ada apa namanya itu, ada visi misi, terus ada lagi ada apa sih namanya, kriteria apa namanya, ada kriteria
kriteria, ada maunya 10 kriteria calon ketua kan gitu, atau calon pemimpin. Dalam organisasi kan seperti itu kan. Dan ada 10 kriteria ketua. Ketua ini bisa ketua apa saja. Dalam organisasi kan seperti itu, termasuk presiden ada kriteria-kriterianya. Kriteria presiden itu harus A, B, C kan sekarang kan. Kalau tidak seperti itu berarti dia tidak bisa. Ya. Tetap sekalipun itu babnya bapak-bapak tadi, masalah mencari tadi kan babnya kalau hanya kelemahan itu kadang-kadang saya juga yang saya kadang-kadang ngedengar begitu soalnya kalau mau bicara apa sih namanya idealisme silakan tanpa menjatuhkan orang, nggak boleh tetap kan ya. Sekalipun untuk babnya bapak bab kepemimpin, bab nyari calon nih, jangan babnya jadi kepemimpin. Itu mah bab kecil tuh bisa dipahami ya. Itu mah sekalipun nggak ada debat debat presiden, kayaknya debat presiden itu mah ya kalau kata saya mah pengacara ya nggak perlu itu juga ya. Kita bisa tahu sosok A, B, C-nya bagaimana, kita bisa kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa dalam segala hal apapun, intinya kita nggak boleh membuka-buka orang yang tetap dosa hukum. Itu terima kasih Pak. Ya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Sekiranya